Urusan dengan Allah itu nggak ada demokrasi semuanya kan. Kalau mau monggo, kalau tidak mau ya tidak apa-apa. Itu kalau urusan dengan manusia bisa begitu. Urusan dengan Allah, kalau mau ke surga, kalau tidak mau ya ke neraka. Nah itu seluruh Indonesia tidak mau semua, ya ke neraka semua. Loh, bagaimana ini sudah mayoritas loh? Ya mayoritas ke neraka. Memang mayoritas manusia ke neraka. Kalau kamu ikut mayoritas manusia itu ke neraka. 1% aja yang ke surga. Ayo, cari teman sekarang. Nah, gimana semalekan? Maka semalekan ta'ala Nabi mengatakan 1000 orang itu yang masuk neraka 999, yang satu aja masuk surga. Tapi dihitung mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat loh ini. Dan umat Rasulullah SAW ini yang akan masuk surga paling banyak. 2/3 itu jatahnya yang agung Nabi Muhammad SAW. Umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Nuh itu 1/3. Umatnya Rasulullah 2/3. Kalau persentase secara umum 1001 ke neraka, 1001 ke surga. Terus bagaimana kita ini? Maka jangan bilang nggak ada temannya begitu, jangan bilang begitu. Nggak ada temannya bersama Rasulullah, bersama para sahabat, bersama orang yang diridhoi oleh Allah lebih baik daripada banyak temannya tapi jurusan neraka. Inilah kehidupan kita ini semuanya kan. Ini tidak pandang bulu siapa saja. Jangan bilang saya ini bukan ustadz, bukan kiai, maka saya ini ya ala kadarnya saja. Jangan bilang begitu. Kiai, santri, ustadz, semua akhirnya fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, ke surga atau ke neraka. Jangan ngomong gitu lagi. Bahaya itu perkataan seperti itu. Saya ini bukan tokoh, untuk apa mikir agama terlalu begitu sangat. Jangan bilang begitu. Kamu nanti kalau kamu teruskan begitu, lama-lama jadi tokoh neraka nanti kamu. Hati-hati, jangan ngomong gitu. Pokoknya orang melarat, orang miskin, orang kaya, orang miskin, orang muda, orang tua, sama saja, semua akan ke akhirat. Jangan kita ditipu oleh syaitan, dikasih cerita para nabi, para rasul, wah itu kan nabi, saya bukan nabi. Dikasih cerita para sahabat, itu kan sahabat. Dikasih cerita para wali-wali Allah, itu kan wali, saya ini bukan wali Allah, saya wali murid. Lah terus kamu tuh maunya ikut siapa? Ikut Nabi nggak mau, ikut sahabat nggak mau, ikut orang-orang soleh nggak mau ikut siapa? Nah coba ini malaikat. Maka tiap sholat kita ini doa kepada Allah agar kita ini dibimbing oleh Allah mengikuti jalannya para nabi dan pengikut-pengikutnya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami, berikanlah taufik kepada kami, tolonglah kami sehingga kami ini berjalan di jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapakah mereka? Minan nabiyyin, yaitu para nabi.
wasiddiqin, para siddiqin, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, orang-orang soleh. Minan nabiyyin, kita ini mohon kepada Allah supaya hidup kita ini ikut para nabi. Para nabi itu ciri khas hidupnya apa? Ya, ini banyak ceritanya. Cuman di antara yang sangat menonjol dari kehidupan para nabi itu pertama, yakinnya kepada Allah sempurna. Kayak ceritanya Nabiullah Ibrahim, lemparkan dalam api, hasbunallah, cukup Allah. Ini yakinnya para nabi. Kayak Nabi Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun, wa ufawwidhu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul adab. Nabi Musa menghadapi Fir'aun yang gawat ini. Tapi apa yang dibuat? Wa ufawwidu amri ilallah, aku serahkan segala urusanku kepada Allah. Innallaha basirum bil ibad, sesungguhnya Allah maha tahu, maha melihat seluruh hambanya. Ketika Nabi Musa ini menyerahkan total segala urusannya kepada Allah, akhirnya fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru, Allah jaga Nabi Musa dari makar-makar, dari tipu daya yang dibuat oleh Fir'aun. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul adzab, Fir'aun dan pasukannya dihancurkan oleh Allah. Di orang itu kalau hatinya tawakal kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, berserah diri kepada Allah, itu nanti semua masalah-masalah diselesaikan oleh Allah, musuh-musuhnya dihancurkan oleh Allah. Ini ciri khas kehidupan para nabi. Para nabi yakin pada Allah saja. Karena hakikatnya alam semesta ini hanya Allah yang menentukan, hanya Allah yang mengatur. Orang itu bergantung kepada selain Allah itu sebetulnya satu kebodohan. Oh, yang dunia ini yang menciptakan Allah, raja-raja yang menciptakan Allah, rakyatnya yang menciptakan Allah. Kalaupun ada panas yang memanaskan juga Allah, kalau ada dingin yang mendinginkan Allah. Orang yang bergantung, berharap kepada selain Allah itu adalah keliru semuanya. Seorang ulama mengatakan, wa idza syakauta ila bani adam fa innama tashkur rahima ila alladzi la yarhamu. Kalau kamu mengeluh kepada anak Adam, maka kamu itu sebetulnya mengeluh sambat kepada makhluk yang tidak punya kasih sayang. Kamu melaporkan zat Tuhan yang maha kasih sayang. Allah itu maha kasih sayang, kok malah kamu laporkan, kamu keluhkan kepada makhluk yang tidak punya kasih sayang. Itu gimana kamu itu? Seperti orang punya orang tua yang sayang, ibu yang sayang, dan dia punya tetangga-tetangga yang jahat, tapi malah ayahnya yang sayang, ibunya yang sayang ini dikeluhkan, dilaporkan kepada tetangga-tetangganya yang jahat itu. Ini namanya kan kualik, namanya terbalik.
Ada orang punya masalah kepada seorang raja besar, maka dia ini lapor ke RT. Loh, urusan dengan raja kok ngelapornya ke RT? Gimana? Maka manusia ini kalau pikirannya lurus, dia hanya berharap kepada Allah. Hanya berharap kepada Allah saja. Kalaupun dia ke sawah, harapannya kepada Allah, kepada yang menciptakan sawah. Kalaupun dia datang kepada manusia, harapannya kepada Allah yang menciptakan manusia. Kalau dia ini datang kepada keluarganya, harapannya kepada Allah yang menguasai keluarganya. Harapannya kepada Allah tok. Inilah orang yang benar. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka Nabi ngajari kita, kalau kamu masuk rumah, doalah, Allahumma inni as'aluka khairal maulid wa khairal makhraj. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau masuk rumah ini baik, nanti keluar juga baik. Coba ini malaikat. Ini Nabi itu ngajari kita ini masuk rumah jangan pikirannya kepada anak, pada istri. Jangan, kepada Allah. Harapannya kepada Allah. Ya Allah, jadikan saya itu masuk rumah baik, keluar rumah baik. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ini Nabi ketika hijrah ke Madinah diajari doa oleh Allah. Ya Allah, keluarkanlah aku baik, masukkanlah aku baik. Ya. Akhirnya Rasulullah keluar dari Mekah menuju ke Madinah. Madinah jadi baik, Mekah juga jadi baik. Ya. Nah, doanya gitu, harapannya bukan kepada orang Madinah, harapannya bukan kepada orang Madinah, harapannya kepada Allah. Rabbi adkhilni mudkhala sidq. Ya Allah, masukkan aku ke Madinah dengan baik. Ringkasnya begitu maknanya. Wa akhrijni mukhraja sidq. Keluarkan aku dari Mekah, keluar baik. Akhirnya Madinah jadi baik, Mekah jadi baik juga. Itu ulama-ulama zaman dulu di pintu rumah itu ditulisi begitu biar nggak lupa. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Biar baik, masuk rumah baik, bisa menghidupkan agama di rumah, mau keluar juga baik, gak digundeli sama istrinya. Kenapa kok digundeli? Dungane kurang, doanya kurang. Maka akhirnya mau ke masjid dimarahi istrinya, ini anak kamu nangis sih, ini anak kamu apa bukan ini? Akhirnya nggak bisa ke masjid. Mau keluar 3 hari, keluar enak saja. Ini rumah siapa yang ngurus? Anak siapa yang ngurus? Loh, saya ini bukan mau keluar dakwah loh, saya ini mau ke Malaysia untuk kerja, setiap bulan 10 juta. Oh ya, kalau begitu silakan. Nah ini semalaikan. Ini karena istrinya kurang didoain, akhirnya jadinya begitu. Coba didoain. Nah, sudah saya doain masih menter saja Pak. Kurang banyak doanya. Nabi mengatakan, la yazalul abdu yaqulu ya Allah, ya Allah, ya Allah hatta yujibahu. Tidak henti-hentinya seorang hamba itu mengucapkan ya Allah, ya Allah, ya Allah, akhirnya diterima juga oleh Allah. Mungkin diterimanya setelah 1000 kali, setelah 1 juta kali, setelah 10 juta. Kita ini hamba ya harus sabar. Maka ada satu ulama itu doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Setiap doa itu mesti dapat suara dari langit itu.
doa kamu tidak diterima gitu. Akhirnya ulama tadi pergi ke Mekah depan Ka'bah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saat lama dapat suara, doa kamu tidak diterima. Doa lagi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai santri-santrinya yang di dekatnya itu mendengar suara itu. Akhirnya santrinya itu bosen. Pak Kiai, setiap doa kok ada suara begitu toh, kok masih doa aja. Loh, kamu belum tahu ya ini ceritanya? Belum. Saya itu sudah lebih 40 tahun saya doa begini. Setiap doa ini mesti ada suara begitu itu. Tidak diterima doa kamu gitu. Lah kok masih doa terus? Lah saya ini mau lari kemana? Kalau Allah tidak menerima doa saya itu, saya mau lari kemana yang bisa nolong cuman Allah? Kalau saya ditolak 1 juta kali, 10 juta kali, juga saya akan balik lagi, doa lagi saya. Ya, ketika Kiai tadi targhib sama santrinya begitu, tiba-tiba ada suara, sekarang doa kamu sudah diterima. Nah, itu ceritanya ulama-ulama zaman dulu tuh gitu soalnya. Kita doa baru sebentar sambil ngantuk lagi, makanannya haram, mulutnya bau rokok, baru sebentar aja saya sudah doa tapi kok nggak ada hasilnya. Oh, pentong dasmu kok ya. Kamu harus sabar, dosa kita ini terlalu banyak. Istighfar yang banyak, doa lagi, istighfar, doa lagi, istighfar, doa lagi. Insyaallah malaikat. Ini penting malaikat, bagaimana kita ini belajar hubungan dengan Allah itu penting.